Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Diban Rajiza. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Donor tingkat 3. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian kenapa pada lansia kebutuhan elektrolit saat demam itu perlu dijaga dan bagaimana sih cara membuat cairan larutan elektrolit. Nah, berikut ini penjelasan dari saya. Simak. Pertama, seperti yang kita ketahui, pada saat kita berlanjut usia atau lansia, itu pasti banyak sekali mengalami penurunan, seperti penurunan aktivitas, penurunan psikologis, penurunan kesehatan. Nah, pada lansia sendiri itu pasti akan mengalami penurunan cadangan cairan di dalam tubuh. Nah, saat lansia demam pasti otomatis dia akan banyak sekali mengeluarkan cairan. Seperti yang kita ketahui, saat demam tubuh kita itu kan akan terasa panas. Nah, tubuh akan terasa panas itu akan mengeluarkan banyak keringat, yang mana saat tubuh mengeluarkan keringat otomatis akan mengambil cadangan cairan di dalam tubuh, sehingga tubuh akan mengalami kekurangan cairan. Oleh sebab itu, pada lansia itu cenderung sekali saat mereka demam itu cenderung sekali berdampak pada dehidrasi, yang mana dehidrasi berat itu akan berakibat fatal oleh tubuh, seperti tubuh akan kejang-kejang atau dampak buruknya adalah mengalami kematian. Oleh sebab itu, pada saat lansia demam itu kita memberikan cairan elektrolit gunanya untuk cairan di dalam elektrolit lansia tersebut itu mengalami berada pada batas normal, yang mana apabila tubuh mengalami dehidrasi ataupun lansia mengalami dehidrasi itu akan tampak pada wajahnya, seperti bibir terasa kering, terus yang kedua lansia akan merasa lebih haus, yang ketiga kepala akan terasa pusing, yang keempat urinnya akan berwarna pekat dan juga jarang kencing, dan juga ia akan mudah kelelahan dan jantung merasa lebih berdetak lebih cepat, masih banyak dan lain-lain. Oleh sebab itu, pada saat lansia demam, pemberian elektrolit itu sangat harus dipantau dan juga harus dijaga dengan baik agar tubuh lansia itu tidak mengalami dehidrasi berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih cara membuat cairan elektrolit untuk lansia. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat cairan elektrolit. Seperti yang kita ketahui, cairan elektrolit ini dapat kalian jumpai bebas di dalam supermarket, seperti cairan isotonik, terus seperti Pocari Sweat, pokoknya cairan-cairan yang banyak mengandung kadar magnesium, kalium, natrium, klorida, dan juga lain-lain. Nah, setelah itu pada dokter itu biasanya apabila lansia mengalami dehidrasi berat itu pasti diresepkan yang namanya Oralit. Nah, cairan Oralit ini biasanya dilarutkan dengan 500 gram air lalu diberikan pada saat setelah makan, ataupun Oralit ini itu kan biasanya seperti berbentuk bubuk, jadi pada saat makan Oralit ini dapat dicampurkan pada makanan lansia. Tujuannya agar lansia tersebut tidak mengalami dehidrasi atau kadar elektrolit di dalam tubuhnya berada pada kisaran normal. Lalu yang ketiga, adapun cairan elektrolit ini dapat kita jumpai, dapat juga kita buat dengan menggunakan bahan-bahan alam, seperti kita dapat menggunakan dengan susu, dengan air dicampur dengan perasan lemon, atau dengan air dicampur dengan madu, dan juga lain-lain. Nah, elektrolit ini banyak ditemukan pada makanan seperti susu, vitamin, seperti buah-buahan berwarna merah, terus ada sayuran berwarna hijau, dan juga lain-lain. Itu pasti banyak mengandung yang namanya elektrolit yang dibutuhkan pada lansia. Nah, saya ada tips cara membuat cairan elektrolit yang mana sangat dibutuhkan pada lansia, yang mana bahan-bahannya sangat mudah, seperti cairan elektrolit dari pisang, yang mana bahan-bahannya air 500 gram, pisang, lalu ada dicampur dengan madu, itu pisangnya benar-benar lembek, benar-benar halus, lalu dicampurkan dengan 1 sendok madu, lalu dicampurkan dengan 1/4 garam,
dengan 500 gram air dan kita aduk-aduk. Yang mana, apa namanya, minuman ini dapat diberikan pada lansia setelah makan. Nah, selain itu dapat juga kita menggunakan perasan lemon, yang mana perasan lemon itu dicampurkan dengan air 500 gram, 2 perasan lemon, 2 peras lemon aja, terus kita aduk-aduk, diberikan pada lansia. Nah, pada perasan lemon ini harus diperhatikan apabila lansia itu ada riwayat GERD, itu harus benar-benar diperhatikan, takutnya itu akan memicu timbulnya masalah baru, yaitu GERD. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya bagaimana cara membuat larutan elektrolit. Oke, dari video-video sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan kenapa pada lansia saat demam itu sangat dibutuhkan elektrolit. Yang pertama, satu, agar elektrolit di dalam tubuh dia itu berada pada kisaran normal, dan juga agar dia tidak mengalami dehidrasi berat, yang mana apabila lansia mengalami dehidrasi berat itu akan berdampak fatal pada tubuhnya. Seperti yang kita ketahui, pada lansia itu pasti banyak sekali mengalami penurunan kesehatan. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat cairan elektrolit? Cairan elektrolit ini banyak dijumpai di tempat-tempat supermarket seperti cairan elektrolit isotonik yang mengandung isotonik seperti Pocari Sweat dan juga lain-lain, atau dengan bahan-bahan alam seperti susu, seperti sayuran warna hijau, buah-buahan, daging warna merah, kacang-kacangan dan juga lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari tugas saya kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.